Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya kali ini di acara Tutur Misteri. Apa kabar kalian semua para lang atau Erjal Satset dan khususnya sobat Langit Musik. Nah sekarang guys, mulai hari ini sampai minggu depan, tapi minggu depan kita libur ya. Habis minggu depannya lagi 2 minggu lagi kita bakal on air itu setiap jam 8 malam sampai jam 9 malam buat menemani malam Sabtu kalian. Nah, gue pengen cerita sedikit ya guys. Tadi sebelum syuting sini gitu, pas gua lagi mau meeting gitu ya, pas gue buka dompet, duh, ATM gue kemana gitu. Pas gua cari-cari segala macam, ternyata ATM gue ketinggalan tuh, kartu ATM di ATM kemarin malam. Waduh, untung apa namanya langsung keblokir ya. Jadi buat kalian lebih hati-hati lagi ya kalau ngambil uang atau apapun itu yang pakai kartu ATM. Ya, karena ngurusnya ribet. Tapi bersyukurnya ya nggak terjadi hal yang nggak diinginkan ya, karena langsung keblokir gitu guys. Nah, kalau lo pada mau komen, boleh banget nanti gua bacain komen-komen kalian atau pengen cerita juga boleh. Karena kemungkinan nanti minggu depan itu 2 minggu lagi maksudnya kita bakal ada penelpon misteri. Apa tuh singkatannya? Tonri, Ponri, Ponmi, Ponmi seru juga tuh. Telepon misteri. Tell me, tell me telat mikir. Oke, hari ini gua punya kisah nih. Masih dalam rangkaian pengantin setan, tapi ini beda versi ya. Jadi mengkisahkan seorang cewek Tira gitu ya, yang hidupnya itu berubah ketika pernikahan ini dilangsungkan yang dia sebut dengan pengantin setan. Gimana ceritanya? Langsung aja kita mulai. Berikut adalah ceritanya. Langsung sound. Kisah kali ini dialami sama Tira dan keluarga kecilnya. Jadi Tira ini punya 3 saudara dan Tira ini anak kembar. Kembaran itu namanya Bella. Keluarga mereka itu keluarga yang bahagia ya. Bapaknya itu seorang PNS. Jadi mereka itu nggak ada alasan lah gitu. Maksudnya jadi keluarga yang terpuruk atau gimana. Karena selain berkecukupan, ayahnya ini adalah seorang yang sangat baik dan juga udah nyiapin aset nih buat anak-anaknya tuh kelak nanti. Papinya Tira adalah seorang yang sangat sayang dengan anak-anaknya termasuk si Tira. Tapi semuanya itu berubah ketika Tira ini mulai kelas 4 SD. Ketika dia pulang sekolah tuh, dia ngelihat di plafon rumahnya itu kayak ada bangkai lalat gitu. Tuh jadi lalatnya itu berkerumun, tapi nggak ada bangkainya gitu. Dan kejadian ini nggak terjadi hanya sekali doang gitu, sampai beberapa kali. Dan si Tira ini sempat dengar asisten rumah tangganya itu ngomong gitu, Bu, jangan-jangan ini mau ada pertanda buruk. Karena setahu saya mitos bangkai lalat itu seperti itu gitu. Nah Tira yang masih kecil ngedengerin aja ya. Tapi kalau menurut gua apa iya maksudnya bangkai lalat aja itu dijadiin mitos gitu loh. Jangan-jangan emang plafon di sana bau gitu. Ya entahlah. Cuman masalahnya di kala itu papinya Tira itu memang lagi sakit keras gitu. Beberapa kali juga ngomongnya tuh ngalor ngidul gitu loh. Kayak misalnya, Mah, nanti kalau misalnya aku nggak ada, tolong kamu temuin Bapak Luis ya. Dia itu orangnya akan mengurus aset-aset aku nantinya. Kamu akan dibantu dia gitu loh. Kata maminya kan, ngomong apaan sih kamu gitu. Emang
Jangan bilang kamu mau meninggal dong gitu. Kamu kan pasti bisa panjang umur. Hingga tidak lama setelah kejadian itu ya, bagai disambar petir tuh di siang hari, si Tira itu mendengar kabar kalau ayahnya itu meninggal dunia. Jadi ayahnya itu divonis terkena serangan jantung gitu. Di situ Tira nangis ya, karena menurutnya ayahnya itu adalah kekasih pertamanya nih bagi seorang anak wanita gitu. Dan ketika proses di rumah duka itu dilangsungkan, si Tira itu mendengar kalau tetangga-tetangganya itu pada bilang papinya Tira ini orang baik gitu loh. Ketika mereka kesusahan, papinya itu suka minjamkan uang dan kata papinya udah nggak usah dibalikin gitu. Menangislah Tira di hari itu. Sebulan kemudian dari kematian papi ya, jadi maminya ini adalah ibu rumah tangga yang mau nggak mau uang tabungan dari papinya ini mulai kepake gitu, kegerus untuk biayain kebutuhan anak-anaknya. Jadilah akhirnya mami mutusin sama anak pertamanya, Kak Email ya. Udah yuk kita urus aset-aset papi di Jogja gitu. Kita temuin deh Bapak Luis. Berangkatlah akhirnya mami sama Kak Tira itu ke Jogja dari Bandung untuk nemuin Pak Luis. Ternyata Bapak Luis ini adalah seorang notaris yang dipercaya untuk mengurus aset-aset papinya. Jadi kayak orang kepercayaan papinya Tira lah. Dan ngurus aset itu nggak segampang yang kalian pikir ya. Jadi nggak bisa sekali datang itu langsung jadi. Berkali-kali bolak-balik Bandung Jogja, Bandung Jogja, Jogja Bandung gitu loh. Sampai akhirnya aset-asetnya itu bisa mulai terurus. Setahun kemudian bagai disambar petir kedua kali ya. Ya ini bukan film The Flash ya, disambar petir terus ya. Tapi si Tira itu mendengar kabar kalau ibunya itu minta izin ke anak-anaknya. Katanya mau nikah lagi gitu loh. Loh, mami ini mau nikah sama siapa? Perasaan cowok nggak pernah ada yang main ke rumah gitu loh. Kok tahu-tahu mau minta izin nikah gitu? Karena kan biasanya kalau menurut bocah kelihatan nih pacaran dulu atau gimana. Tapi ini kayaknya permainannya rapi apa gimana gitu loh. Ternyata maminya mau nikah sama Bapak Luis. Seorang yang dipercaya untuk mengurus aset dari papi-papinya. Ya udahlah, Tira kan masih kecil, masih kelas 4 atau kelas 5 SD saat itu. Dia pun akhirnya mengizinkan maminya dan pernikahan dilangsungkan dengan secara sederhana. Dan karena Bapak Luis itu tinggalnya di Jogja, mau gak mau maminya itu memutuskan untuk, ayo nak, kita pindah semua ke Jogja. Nah, inilah awal Tira itu bakal kehidupannya berubah 180 derajat. Ada yang tahu sama kisah ini? Oh ini komennya lagi bisa mas? Bisa ya? Ya, komen silakan guys. Ada yang tahu lagu ini atau enggak? Apalagi error. Kalau lagi error bilang ya guys. Kita lanjut ceritanya. Berangkat mereka ke Jogja. Nah di situ Tira ngelihat ada satu rumah yang cukup besar. Asri banyak pohon-pohonnya gitu. Beda sama rumah dia pas di Bandung dulu. Di situ kamarnya itu ada 2 lantai. Nah kamarnya itu 5 di atas, 2 di bawah. Si Tira itu milik kamar di atas, Bella itu di sampingnya, Kaimel juga di sampingnya. Sementara maminya tuh pilih kamar di bawah sama bareng juga kamar asisten rumah tangga. Namanya rumah baru guys, pasti kepo dong nyari-nyari
lokasinya, ada apa aja sih di rumah ini. Nah, Tira muter lah tuh di rumah hingga ketika dia di sebuah ruangan di dalam rumah, dia melihat ada papan nisan salib dengan tulisan RIP Imelda Sukoco. Di situ dia kaget dong. Loh, kok ada nisan kayak gini? Biasanya kan nisan kayak gini tuh ada di kuburan gitu. Langsung tuh dia panggil maminya. Mi, kok di bawah itu ada nisan gitu ya? Nisan siapa itu ya? Ah, yang bener kamu. Iya Mi, coba dilihat sini deh. Ah, maminya penasaran tuh, ikutin lah tuh si Tira. Dan bener aja, maminya tuh lihat ada nisan salib gitu, kayak udah agak kotor lah, dengan tulisan Rest in Peace Imelda Sukoco. Maminya juga heran, gak lama langsung nanya sama Bapak Luis, Pak, itu ada nisan Imelda Sukoco itu siapa ya? Bapak Luis pun bilang, itu mantan istri saya. Gak apa-apa, taruh di situ aja, buat kenang-kenangan. Ya udahlah, maminya juga nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena kan mereka juga baru pindah gitu loh. Akhirnya di situ Tira Bella juga mulai ngurus kepindahan sekolah ya, karena kan mereka harus sekolah nih, beda kota gitu. Seminggu kemudian semuanya normal-normal aja, hingga ketika Tira lagi tidur sendirian di kamar jam 9 malam gitu, dia lagi asik-asik buka buku gitu ya, seret seret gitu. Nah, ketika dia lihat ke kanan, dia ngelihat di pojok rak itu ada sosok pocong di kamarnya. Tapi mukanya itu nggak jelas kelihatan. Kainnya lusuh tapi warnanya putih gitu loh. Langsung si Tiria teriak gitu ya. Tolong gitu kan. Dan seketika itu juga lampu di rumah mati semua. Entah kebetulan atau gimana, Tira buka kamar, dia pengen lari ke kamar maminya. Dan dia lihat di lantai kedua itu, di balkon, ada sosok nenek-nenek di luar rumah. Dia makin takut, dia langsung lari sambil jerit-jerit tuh. Gedor-gedor kamar maminya. Mi, tolong, ada pocong gitu kan. Maminya langsung kebangun, heboh tuh malam. Langsung ditanya, kamu kenapa nak? Itu Mi, ada pocong. Sambil si Tira itu nangis-nangis. Pocong apa nak? Kamu halusinasi kali, kata maminya. Enggak Mi, tadi di kamar Tira ada pocong gitu. Udah nak, nggak ada nak. Di sini rumahnya aman kok, kata maminya menenangkan Tira. Yang waktu itu sudah nangis kejer banget karena ketakutan. Jadi memang Tira ini belum pernah lihat hantu sebelumnya guys. Makanya maminya menganggap jangan-jangan dia halusinasi aja gitu. Si Bella yang dari tadi di kamar, karena ngedenger rame-rame keluar dong. Dia ke bawah tuh. Nah sekarang posisi si Tira tuh ada di ruang TV ya. Karena dia takut tuh mau naik ke atas lagi. Dan disitulah si Bella nanya, kamu kenapa Tir? Tadi ada pocong Bel gitu. Pocong di mana? Tadi di kamarku, kata dia. Udah si Bella pun nggak nanggepin. Dan karena lampu udah nyala, yaudah akhirnya mereka pasang TV aja tuh. Biar maksudnya mungkin ngelupain hal tadi gitu. Nah pas si Bella sama si Tira nonton TV, mereka ngedenger dari arah atap itu di loteng seperti ada yang jalan gitu loh. Duk, duk, duk. Itu siapa yang jalan gitu kan? Karena memang suasananya lagi serem gitu, Bella sama Tira nggak ngebahas lah kejadian itu. Dan inilah awal kejadian horor yang nantinya Tira akan alami bersama keluarganya selama 20 tahun lebih. Makanya kisah ini disebut dengan pengantin setan. Keesokan harinya
Jadi di rumah mereka itu ada asisten rumah tangga namanya Mbak Mala sama Mas Tono. Ternyata dijemput nih sama anaknya Bapak Luis tuh. Jadi anak pertama itu namanya Chris. Katanya udah Mbak Mala sama Mas Tono itu kerja di rumah aku aja gitu. Kalian cari ART baru aja. Ya udah, akhirnya Mami pun coba nyari asisten rumah tangga baru. Jadi Bapak Luis ini punya 5 anak tuh dari istri pertamanya. Jadi mungkin kayak duda ketemu janda gitu kali guys. Nah karena nggak ada asisten rumah tangga, si Tira ini ngelihat Bapak Luis tuh pagi-pagi kayak lagi duduk lah di ruangannya. Dia cobalah mendekat gitu. Pak mau kopi nggak gitu? Hah, apaan sih kamu gitu? Si Tira kaget dong, kok bapaknya ditawarin kopi malah marah-marah. Ya udah ditinggal aja sama si Tira. Untungnya kekosongan asisten rumah tangga ini cuma terjadi 2 hari. Dan setelahnya mereka dapat asisten rumah tangga lagi tuh, namanya Mbak Ijah dan Mas Untung. Di awal-awal kerja mereka itu bagus, gesit gitu ya. Dan ketika malam, Mbak Ijah atau Bijah ini lagi ngambil air minum di dapur. Hingga dia kembali tuh mendengar ada suara kayak orang jalan dari loteng gitu loh. Duk, duk, duk. Tapi awalnya Mbak Ijah itu nggak hirauin ya. Ah udah bodo amat gitu. Cuman masalahnya hampir setiap malam, khususnya ketika malam hari ya, ada seperti suara orang tuh jalan dari loteng atas rumah gitu. Dan dia denger. Dia takutnya itu jangan-jangan maling apa perampok. Ingin merencanakan sesuatu yang jahat lah di rumah itu. Akhirnya karena udah mulai spooky nih, Bijah tanyalah ke Bella ya. Kebetulan saat itu lagi ada. Kak Bella, itu di malam-malam kalau di atas itu suka ada yang jalan-jalan di loteng ya? Loh, Bija dengar juga. Biarin aja lah Bi, mungkin ayam kali. Ayam? Masa iya ayam jalan di loteng, pikir Bija. Wah, ini kayaknya udah mulai gak beres nih rumah, pikir Bija. Mereka pun mulai beradaptasi lah tinggal di rumah ini yang nantinya itu disebut juga dengan rumah terkutuk. Terutama sih maminya ya, karena kan beradaptasi nikah lagi itu apalagi dengan seorang pria yang udah punya anak itu kan nggak mudah. Bapak Luis kalau lagi libur itu kadang suka ngajak anak-anaknya makan siang di luar gitu. Tapi ini anak dari istri pertamanya. Dan Bapak Luis ini adalah orang yang sebetulnya tuh jarang ngomong lah sama anak-anaknya. Tipikal yang bapak nggak deket sama anak kayaknya. Saat itu Bapak Luis lagi keluar ya. Nah maminya ini lagi buka-buka dokumen lah. Kayak misalnya surat tanah, deposit, milik almarhum suaminya gitu loh. Dan nggak sengaja dia ngelihat ada surat perjanjian utang di mana surat ini Bapak Luis tuh punya utang sama papi mereka dan nilainya itu cukup besar. Kira-kira seharga 2 unit rumah. Mami kaget ya. Loh, kok ini Bapak Luis punya utang gitu sama papi. Dan dia gak pernah nerima tuh utang Bapak Luis dibayarin ke suaminya tuh dia gak pernah terima gitu. Dan di lembaran keduanya dia nemuin ada surat cinta yang ditujuin papinya gitu dari almarhum adiknya istri Pak Luis gitu. Nah karena dia menemukan hal itu, Mami mulai curiga nih. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyiin nih sama keduanya.
Besokannya anak dari Bapak Luis ini datang lagi tuh, yang namanya Chris, anak pertama. Nah, dia sempet singgung lah masalah utang piutang itu. Tapi si Chris ini bilang, loh, kamu kan udah jadi istrinya bapakku gitu loh. Kok masih nagih utang? Harusnya ya apa yang dipunya hartamu, apa yang dipunya bapak kami ya jadi harta sama-sama gitu. Kok malah masih nagih utangnya? Mendengar itu, Mami shock juga ya. Semakin curiga lah. Kayaknya ada yang disembunyi nih dari keluarga Bapak Luis. Apalagi Bapak Luis ini kan orang kepercayaan dari bapaknya. Pasti tahu lah semua harta benda dari papinya Tira. Mami tapi menyimpan kisah ini, dia belum ceritalah ke anak-anaknya. Malam itu seperti biasa, Tira lagi di kamar sendirian, dia habis belajar lah. Karena ngantuk itu habis belajar. Nah, dia itu dengar ada suara gagang pintu yang kayak mau dibuka gitu loh. Cek 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 cek. Si Tira kaget ya, kayak seperti ada yang mau buka pintu dia gitu loh. Siapa? Tapi nggak ada jawaban dari luar pintu. Karena penasaran si Tira buka dan ternyata nggak ada siapa-siapa di luar. Karena takut dia langsung masuk kamar lagi, ditutup lah tuh pakai selimut. Malam itu dia tidur. Begitu juga keesokan harinya, setelah selesai ngobrol-ngobrol sama Bella tuh kembarannya tentang cowok di sekolahnya, si Tira tuh masuk lagi kamar karena udah ngantuk lah. Di tengah-tengah sayu-sayu dia tidur, kembali dia dengar tuh ada suara gagang pintu tuh yang dimainin gitu. Bel, jangan iseng Bel. Dia kira si Bella tuh iseng. Ya, karena di antara rasa takut dan dia berharap itu adalah Bella, dia buka tuh pintunya. Cuman pas dia buka, gak ada siapa-siapa. Dia lihat kiri nggak ada orang. Nah pas dia lihat ke kanan di ujung balkon, ada cewek rambut panjang lagi berdiri tuh. Tapi ngadepnya ke belakang ya, pakai baju gaun putih. Nah disitulah Tira takut dan kembali menangis pergi ke kamar ibunya. Maminya bingung ya, sebenarnya apa sih yang menimpa keluarga mereka gitu. Kenapa semenjak tinggal di rumah ini, anak-anaknya itu jadi sering lihat hal-hal aneh gitu loh. Padahal sebelumnya di rumah papinya dulu gak pernah tuh kayak gini. Dan anak ini bukan Tira doang ya, Bella, Kak Imel juga itu ngalamin kejadian-kejadian horor. Walau yang paling banyak itu Tira. Ditambah lagi Bapak Luis ini kalau diajak ngomong kayak gitu kayak apa ya? Yang diomongin itu masalah kerjaan atau bisnis kos-kosannya gitu. Makanya Mami Tira mutusin udahlah buat gue ketemu sama pastor atau pendeta aja di gereja dekat rumahnya. Dia ceritain lah semua hal aneh yang dia terima. Terus kata pendetanya, Bu, kalau menurut saya, apapun alasannya tuh, benda-benda yang dari kuburan lebih baik jangan taruh di rumah. Gitu. Kalau bisa ya nisan salibnya dikembalin aja ke kuburannya. Duh, kok pendetanya jadi bahas nisan nih gitu. Gak tahu ya bisa bener apa enggak, tapi Mami Louis saat itu nyampein aja apa jawaban dari pendeta itu ke Bapak Louis. Pak, tadi saya ke pendeta. Katanya, nisan ini alangkah baiknya dikembalin aja ke kuburan. Apa aja benda di kuburan itu nggak baik buat dibawa ke rumah. Tapi Bapak Luis itu marah-marah. Sakit kamu ya? Masa ada hantu gara-gara nisan? Nah, di situ maminya kantak juga ya. Bapak Luis tuh kalau marah serem juga.
Dan semenjak kejadian itu, sikap dari Bapak Louis dan anak-anaknya itu juga makin nggak karuan gitu loh. Mami semakin curiga nih, kayaknya ada sesuatu di balik keluarga mereka terhadap Mami dan anak-anaknya. Beberapa waktu berlalu, kondisi mulai normal ya. Selepas maghrib itu si Tira turun ke bawah ke ruang TV pengen nonton TV. Dia bukalah kamar Bella tuh sebelum dia turun. Ternyata si Bella lagi tidur pules. Ayo udahlah dia nonton TV sendiri aja. Saat itu maminya memang belum pulang ya ke rumah. Nah pas dia turun itu di pojok TV, dia ngeliat kayak ada satu orang gitu ya, lagi berdiri itu deket TV. Dia pikir kalau nggak Ijah, Mas Untung kali. Nah pas dia turun, dilihat kok orang ini pakai kayak jubah hitam dan tangan itu kayak gosong, kukunya tuh panjang gitu loh. Tiba-tiba sosok itu tuh sekelebat gitu pergi, dan Tira sadar kalau itu bukan orang, melainkan hantu. Ya udah dia langsung nangis lagi, langsung masuk kamar tuh. Dia mengurung diri lah, stres dengan kejadian-kejadian yang menimpanya tuh, di rumah terkutuk ini. Nah nantinya nih, Sobat Langit Musik, sosok jubah hitam ini nih, salah satu yang eh, cukup sering lah mengganggu Tira, Bella, dan Mami ini. Tapi sebelum mulai gue pengen baca komen-komen dari lu dulu ya. Ini, oh ini muter-muter gini ya, ininya, Mas, apa komennya? Halo, halo Bang Fajar, halo bro. Error nggak sih komennya guys? Kalau error tolong kasih tahu dong. Aman ya? Ya kalau mau komen boleh, nanti gua baca-bacain komennya guys. Ada yang tahu kisah pengantin setan ini? Ya lu sebutin daerah lu juga boleh. Siapa tahu nanti gua main ke tempat lu, gua nanya-nanya narsum. Nah ini ngomongin narsum ya. Jadi kemarin sebelum kita masuk ke cerita lagi, gue pengen cerita. Gue dapet narasumber saksi hidup kameramen jejak petualang tuh yang hilang 17 tahun tuh. Jadi waktu itu tim jejak petualang itu lagi syuting di Papua, hingga ada satu tragedi, kameramen mereka itu hilang ketika ada tragedi kapal mereka itu terbalik dan mereka tuh terpisah tuh jadi dua gitu. Ini kisahnya sedih banget sih guys, dan bakal tayang besok di YouTube RJL ya. Gue sama presenternya tuh Medina Kamil ya. Salah satu kisah survival yang luar biasa. 5 hari di terdampar di pulau yang nggak berpenghuni, udah kayak film. Ya tapi ini terjadi gitu. Diselamatin waktu itu sama tim SAR, TNI AL sama TNI AD gitu. Nah lu harus nonton sih. Oke, kita lanjut cerita pengantin setan lagi. Oh di YouTube. Oh ternyata katanya komennya banyak di YouTube ya guys. Ini gue baca-bacain ya komen dari lu. Sebentar gue buka dulu. Ya gue lupa. Sekarang kita ada streaming juga di YouTube ya. Di Elcuk Entertain. Nah ini ya. Dari siapa nih? Stevia. Halo Adir. Halo Stevia. Emil masih nggak bisa dari aplikasi Langit. Oh iya masih nggak bisa ya mas? Ah ini gue nggak tahu ya. Kalau nggak bisa kenapa ya. Mudah-mudahan
bisa segera bisa. Bang, sorry telat dikit. Tadi masuk ke APK masih nggak bisa. Jadi langsung. Ya nanti coba gue bilangin ke tim manajemennya ya. Minggu depan cerita tentang kurban. Nah minggu depan libur bro. Off dulu baru 2 minggu lagi. Prayetno tidak pernah absen. Thank you Prayetno. Muhammad Rafka. Maaf telat untuk belum ketinggalan jauh. Thank you ya. Ya si Emil. Ya betul. Kita jam 8 malam mulainya sekarang. Gitu. Kalau lo punya cerita boleh kirim aja ya. Nanti gue ini. Ya sekarang kita streaming di YouTube juga. Di Elcuk Entertain. Oke kita lanjut cerita ya guys. Musik. Kejadian horor nih, terutama dengan si jubah warna hitam. Mulai sering tuh dirasain sama Tira ya. Bukan hanya Tira bahkan. Bella juga pernah melihat sosok ini di sekitaran ruang di dekat TV. Dan entah karena kepikiran atau gimana nih sama si sosok jubah hitam ini, si Tira sama Bella itu jadi sering sakit-sakitan ya. Mereka udah sering dibawa ke dokter, pernah ke psikolog juga. Karena mereka tuh sering teriak-teriak ketakutan tentang si jubah hitam ini. Maminya itu juga sempat bawa mereka ke psikolog karena takutnya mereka punya masalah dengan kejiwaan mereka gitulah. Sampai nih di beberapa tahun setelahnya, kehidupan Mami dan anak-anak itu juga belum berubah. Ya mereka kerap mengalami kejadian horor dan bahkan beberapa kali itu mendapat perlakuan yang gak baik lah dari Bapak Louis tuh. Sebagaimana dulu perlakuan papi mereka. Mami itu sempat berpikir ya, apakah keputusan dia menikahi Bapak Louis itu adalah sebuah keputusan yang salah. Ditambah Bapak Louis ini nggak terlalu dekat ke Mami dan ke anak-anaknya. Kayak nggak terbuka gitulah. Cuman masalahnya kalau memutuskan untuk bercerai, nanti anak-anak Mami itu kayak gimana? Apalagi anak-anak Mami ini masih kecil. Semuanya masih sekolah. Malam itu selepas Tira pulang sekolah, sekarang dia tuh udah SMP ya. Nah, Tira itu ngeliat di kamar temboknya ada kayak tulisan X gitu. Tapi baunya tuh kayak bau kencing gitu loh. Karena baunya nyanter banget, si Tira itu langsung lah gedor-gedor kamar Bella. Bel, 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 tolongin gue, Bel. Ini ada apaan gitu loh. Apaan sih? Ya lu liat deh kamar gue. Nah, di situ sambil nangis-nangis, si Tira, nah Bella pas masuk kaget lah di situ. Karena dia juga menemukan logo X gitu. Seperti coretan di tembok lah. Tapi baunya tuh nyanter banget kayak bau air kencing gitu. Setelah lapor sama Mami, Maminya naik, ART juga pada naik. Di situ nggak ada yang ngaku tuh, ngebuat tulisan X itu. Tapi si Bijah itu bilang sempat ngeliat kalau anaknya Bapak Luis itu sempat ke lantai 2 tadi nggak tahu mau ngapain. Ya udahlah, akhirnya Mami memutuskan jangan-jangan ini kelakuan jahat dari anak-anaknya Bapak Luis. Tapi buat apa? Maminya tuh sempat pengen marah-marah ke Bapak Luis, tapi takutnya nanti malah bentrok keluarga gitu. Yaudah, akhirnya maminya pun nggak mau ribut-ribut, takut nanti anaknya Bapak Luis merasa dituduh ya, yang macam-macam dan nggak ada buktinya sama sekali. By the way ini kejadian tahun 2000-an ya guys, jadi masih jarang lah penggunaan CCTV di rumah. Berselang dari kejadian itu, anak pertama Bapak Luis itu yang namanya Chris dikabarkan meninggal dunia karena OD atau overdosis obat. Jasadnya sendiri baru ditemukan 4 hari kemudian, tanggal 10 November, di mana itu tepat dengan hari ulang tahun si Bella sama Tira.
Chris ini dulu yang paling menentang bapaknya itu nikah lagi sama maminya Tira gitu. Dan beberapa kali Tira ini sempat dengar lah konflik cekcok antara Chris dan Bapak Louis ya, terkait keputusan ayahnya yang menikahi maminya Tira gitu. Belum genap 100 hari, anak ketiga dari Bapak Louis itu juga meninggal dunia. Sama cucunya bahkan ini, cucunya Bapak Louis. Meninggal secara tragis karena kecelakaan. Mobil mereka itu tabrakan dan seketika mereka meninggal di tempat. Seakan belum selesai, kejadian beruntun ini, mertua dari anak kedua Bapak Louis juga meninggal dunia. Nah lucunya dari rentetan-rentetan meninggal dunia ini, keluarga dari Bapak Louis itu justru menyimpulkan kalau ini jangan-jangan akibat ulah dari Mami, Tira, Bella, dan juga Kak Imel. Jadi mereka menganggap, karena mungkin udah kesel duluan gitu. Nih dasar keluarga pembawa sial nih. Kita jadi terkena imbasnya tuh, sial beruntun. Entah apa yang dilakukan di belakang Mami, Tira, dan Bella. Setelah kejadian rentetan meninggalnya keluarga Bapak Louis ini, teror mengerikan itu semakin dialamin sama Mami dan juga yang lainnya. Bahkan dalam satu kondisi, Mami pun sampai meninggal dunia. Kata-kata itu ya yang terus diingat sama si Tira ya. Dasar pembawa sial, sial, sial. Kok ada nih bapak kayak gitu ya, pikir si Tira ya. Ditambah lagi si Tira sama Bella dan lain itu nggak pernah diantar ke sekolah naik mobil ya. Sementara anaknya Bapak Louis itu bisa diantar naik mobil gitu. Si Tira mikir, ini jangan-jangan apa gua bawang merah bawang putih kayak di film gitu kan. Karena kehidupan dia tuh berubah banget lah, drastis. Dulu papinya itu kan sayang banget sama Tira. Kalau Tira mau apa pasti dibeliin sama papinya. Mau es krim dibeliin, mau makanan, mainan dibeliin. Sayang, papinya tuh udah di surga sekarang menurut Tira. Dan Tira harus kuat nih menjalani hidup yang sangat bertolak belakang dari kehidupannya yang dulu. Ya mungkin kalian yang jadi anak punya ayah lain atau ibu yang lain gitu dan mengalami masa-masa sulit, mungkin ini yang dirasain sama si Tira juga saat itu ya. Bahwa kehidupannya itu justru berubah ketika pernikahan baru itu dilangsungkan oleh orang tuanya. Karena malam semakin larut, dia kepikiran papinya dan di situ Tira meneteskan banyak air mata di kasurnya. Gak lama dia pun ketiduran. Dan di antara sadar dan nggak sadar ini, Tira itu kembali dengar ada suara nangis, tapi nangis bayi gitu loh. Kok ada suara bayi ya? Bayi siapa gitu? Nah, ketika dia coba melek gitu, disitulah si Tira ngeliat sosok jubah hitam yang tangannya gosong kukunya panjang itu kembali muncul di kamarnya. Di situ Tira takut banget karena jaraknya itu nggak terlalu jauh dari Tira yang lagi berbaring di atas kasur. Tira yang takut pengen teriak aja nggak bisa. Dia pengen gerak tuh kayak ketindihan gitu loh. Sampai dia tuh bener-bener lemes banget di malam itu. Keesokan harinya si Tira ceritalah kalau dia ngedengar ada tangisan bayi dan dia kembali ngelihat sosok jubah hitam tuh nggak jauh dari dia tidur gitu. Tapi menurut Bella, si Bella tuh nggak dengar ada suara tangisan bayi semalam dan
Itu kayaknya cuman mimpi buruk Tira aja deh. Dan itu nggak nyata ada jubah hitam di kamarnya gitu. Bella pun nawarin, udah lo Tir, tidur sama gue dulu aja lah, daripada lu kenapa-kenapa gitu. Tapi ternyata argumen Bella itu dipatahkan sama kakaknya sendiri, Kak Email gitu. Karena dia juga sempat dengar ada bayi nangis tuh kemarin. Ya mereka coba positive thinking lah. Jangan-jangan tetangganya itu lagi kedatangan bayi kali. Bicara mimpi buruk, Tira terus mengalami mimpi buruk tuh, berentetan. Dan mimpinya itu kurang lebih sama lah. Jadi dia itu mimpi ada peti mati warna putih gitu ya. Dimana di dalamnya itu ada sosok laki-laki, badannya tinggi, mukanya tapi lebam, hitam dan kayak busuk gitu. Dan itu mukanya mirip banget sama Chris, anak Bapak Louis yang pertama tuh, yang meninggal karena overdosis. Dan setiap bangun tuh dia masih di tengah malam, keringet dingin dan bingung ya, kenapa kok gue sering banget mimpin si Chris ya? Padahal mereka juga nggak deket gitu. Apa ini sebuah pesan atau gimana pikirnya si Tira? Karena di mimpi itu ya si Chris itu nggak ngomong apa-apa, seperti orang meninggal gitu di dalam peti. Ternyata si Tira itu nggak sendirian. Si Bella tuh juga mimpi tentang kematian. Bella mimpi itu dia sendiri yang meninggal. Jadi posisi lagi di rumah terkutuk, ada peti mati dan di dalamnya itu adalah si Bella. Karena takut si Bella cerita sama Tira dong, Tir kok gue mimpi gue meninggal ya? Enggak lah, itu mimpi doang kali. Gak mungkin beneran. Tira coba tenangin Bella ya. Dan disitulah tiba-tiba mereka dengar ada suara ketokan pintu tuh dari luar. Duk, 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 duk. Ternyata itu Bapak Louis. Minggu depan anak bapak, si Yosep tuh mau nikah. Tira sama Bella harus ikut ya. Bapak Louis pun keluar tuh. Di situ mereka saling natap ya. Ikut gimana? Masalahnya nikahnya itu ada di hari biasa dan mereka berdua ini lagi ujian. Ya udahlah, lihat nanti aja pikir mereka berdua. Seminggu kemudian pernikahan Yosep digelar dan Bella sama Tira nggak bisa ikut ya. Karena pemberkatannya itu jam 11 siang dan mereka tuh masih sekolah. Selesai lah tuh, mereka nggak ikut. Ternyata masalah ini tuh jadi panjang. Sebulan kemudian, ibu mertua dari Yosep ini meninggal dunia. Dan lucunya, keluarga dari Bapak Luis itu malah bilang, jangan-jangan si Tira sama Bella itu nggak ikut nikah karena lagi nyari jampe-jampe tumbal untuk menumbalkan keluarga dari Bapak Luis. Gue nggak tahu sih kenapa pikiran Bapak Luis itu keluarganya ya sering-sering menyerempet ke arah sana gitu. Nggak logik banget. Atau jangan-jangan mereka memang sering menggunakan hal-hal seperti itu. Entahlah. Nah mungkin dari kalian ini juga banyak yang nanya, Bang kenapa nih udah sering ngalamin hal nggak ngenakin, maminya itu masih bertahan, nggak cerai aja gitu. Karena maminya selalu cerita ke Tira, dia tuh diajarin dalam kepercayaannya ya. Nggak boleh lah ada perceraian. Maut aja yang bisa misahin tuh sebuah pernikahan. Tira sama Bella yang masih kecil ya pasrah aja sama keputusan maminya. Padahal sempat ketahuan juga kalau aset dari almarhum suaminya itu ada yang dijual tanpa sepengetahuan mami itu untuk anak kandung Bapak Louis supaya bisa kuliah di luar negeri. Jujur aku juga nggak ngerti sih sama keputusan mami Tira saat itu. Ntar guys, gue minum dulu. Hari itu lagi-lagi nih seakan-akan kejadian horor itu nggak ada habisnya ya di rumah terkutuk.
Mereka ini Tira, Bella sama Email ini lagi ngumpul lah, makan di meja makan gitu. Sementara ART-nya ini lagi masak soto. Nah, ketika Tira pengen ngambil gelas, di situ tuh rame. Si Bella sama Email tuh teriak, katanya mangkok di mejanya itu gerak sendiri gitu. Mungkin kayak gini ya. Seret. Padahal nggak ada orang. Akhirnya mereka pun pindah tuh ke ruang TV ya. Nah, ketika udah mulai tenang, si Bella tuh juga dari ruang TV tuh denger. Kayak kursi-kursi di meja makan itu dirapin kan pasti ada suaranya gitu ya. Tapi nih rapinya tuh kayak orang marah gitu loh. Bletak, bletak dan berisik gitu. Dan pas si Bella lihat lagi ke ruang makan, ternyata mejanya itu berantakan dan kursinya tuh pada jatuh. Semuanya cuma bisa melongo doang tuh. Ini siapa yang buat kayak gini? Bella coba cerita lah ke temennya tuh yang di sekolah ya. Gue kenapa ya kok sering ngalamin hal-hal horor gitu. Nah, temennya ini nanya lah ke ibunya yang suka ngerti hal-hal kayak gini gitu. Ternyata kata ibunya, Bella itu ada yang nggak suka keluarganya, ada yang nggak suka keluarga Bella gitu. Dan mereka itu pengen mencelakakan kalian tuh pakai ilmu hitam katanya. Ilmu hitam? Maksudnya gimana? Si Bella juga nggak ngerti. Ya bocah SMP itu apa sih guys? Biasanya kan main game, terus pikirannya belajar biologi mungkin ya, IPA ya, atau ikut pramuka. Nah ini disuruh mikir ilmu hitam tuh gimana? Malamnya, si Tira tuh kayak biasa tidur malam lah. Dan seperti biasa juga, tidurnya tuh lagi nggak nyenyak lah dia di malam itu. Dan dia ngerasa nih bener-bener kayak ada orang nih di depannya gitu. Lu pernah gak sih merem dan ngerasa kayak ada orang gitu? Pas si Tira lihat bener aja, si sosok jubah hitam itu ada lagi di ujung kamar dia. Karena takut si Tira tuh turun ke kamar maminya gitu. Dan pas ke bawah, di tangga tuh dia lihat ada sosok jubah hitam itu lagi. Akhirnya si Tira mutusin buat masuk kamar Bella. Karena dia mau gimana lagi? Bingung kan? Karena keadaan di rumah udah makin semrawut ya. Akhirnya mereka tuh semakin gencar lah buat konsultasi gitu. Kayak ke psikolog. Tapi kayak juga dilakukan rukiah gitu. Bella sama Tira ini bukan muslim gitu, non muslim. Tapi dia malah rukiah tuh atas saran temennya. Dan sempet juga pergi ke temennya yang Hindu gitu. Dan dijelasin sama omnya katanya ini sih sebetulnya pelakunya keluarga kamu sendiri. Pelakunya itu ada 3 orang yang bermain dukun ilmu hitam. Jadi si Bella itu nanya sendiri temennya, si Tira itu nanya temennya, dan mereka itu gak bilang satu sama lain dulu, tapi kesimpulannya itu rata-rata adalah ilmu hitam. Mereka bingung dong, emang salah kita tuh apa sebetulnya? Kok sampai ngalamin kejadian kayak gini? Beberapa tahun berlalu dan masih belum ada perubahan signifikan yang terjadi di keluarga Tira ya. Bahkan sekarang maminya itu sakit keras. Nah, kenapa maminya nggak melakukan tindakan kayak pindah rumah dan lain-lain? Ya, menurut gue sih bisa banyak faktor juga ya. Mulai ekonomi, kekuasaan, power. Atau juga karena maminya tuh sekarang lagi sakit keras. Akhirnya karena maminya tuh sakit keras ya. Si Tira ini punya usul. Coba mami dipindahin aja deh. Nah, Kak Imel ini udah nikah sama orang Kalimantan dan pindah ke Kalimantan gitu.
Nah, ketika ibunya maminya dipindahin, Bapak Luis itu justru sikapnya biasa aja ya. Jadi dia udah pisah kamar nih sama Bapak Luis, tapi masih satu rumah. Biasa aja dan nggak khawatir tuh dengan sakitnya mami gitu. Apalagi pas pindah ke Kalimantan, kayak biasa-biasa aja si Tira ngeliat. Ya ada telepon dari maminya. Kalau di sana tuh dia udah sehat gitu. Lebih membaik dan justru nggak ngalamin kejadian-kejadian horor kayak pas di rumah Jogja gitu. Akhirnya mereka di situ menyimpulkan jangan-jangan memang anak-anaknya Bapak Luis nih yang nggak suka sama mereka gitu. Dan main hal-hal di luar logik kayak gini. 6 bulan berlalu, maminya Tira tuh kayaknya kangen banget sama si Tira sama Bella gitu. Dan mutusin pengen pulang aja lah. Kata Tira, jangan Mi, di situ aja, ngapain di sini? Kita juga sering nyibukin diri di luar rumah kok, kayak misalnya ikut nyanyi di gereja gitu. Tapi nggak apa-apa lah, Mami pengen ketemu kalian. Ya udah akhirnya maminya pulang dan beberapa waktu kemudian maminya tuh sering sakit-sakitan lagi, bahkan hampir setiap hari. Tira sama Bella juga bawa maminya ke rumah sakit, tapi ya hasilnya seperti kemarin-kemarin lagi. Dikasih obat, tapi masih tetap sakit. Jadi hampir tiap malam maminya ini sering ngeluh lah, kayak perutnya sakit tuh seperti dililit ular katanya. Bella sama Tira tuh nggak iba ya, akhirnya Bella tuh suka pulang cepet lah, maksudnya begitu pulang nggak main dulu, langsung pulang ke rumah karena maminya tuh lagi sakit. Nah, pas dia jalan ke arah Bapak Louis tuh di siang itu, dia ngelihat ada ular tuh, hitam tapi ukurannya sedang. Karena dia takut, dia langsung bilang bibinya dong. Nah, pas dicari ularnya tuh udah nggak ada guys. Tadi lewat depan kamarnya Bapak Louis. Langsung ART-nya nyari dong, karena takut ularnya nanti membahayakan sisi rumah gitu. Tapi nggak ketemu-ketemu. Dan kejadian ular ini terjadi beberapa kali ya. Bukan hanya sekali. Sampai semakin lama itu sakitnya mami semakin parah. Bahkan maminya itu udah sampai ditahan di tahap kayak udahlah nggak nggak tahan gitu. Sudah dibawa ke dokter, dikasih obat seperti biasa. Dan menurut dokter juga ini mungkin ada pikiran nih maminya gitu. Jangan stres bu, nanti semakin sakit gitu. Ya udah akhirnya maminya pulang. Nah keesokan harinya maminya tuh dapat telepon dari rumah sakit ya. Dikira sih mau bahas sakitnya gitu. Ternyata malah ngasih tahu kalau anaknya Bella itu lagi di rumah sakit karena kecelakaan. Udah maminya yang dalam kondisi sakit aja masih gercep gitu. Dia takut kalau anak-anaknya ini kenapa-kenapa si Bella. Langsung dia sama Tira ke rumah sakit. Untungnya Bella cederanya nggak parah ya. Dan di situ Bella cerita jadi tadi pas dia ngendarin motor, dia ngeliat ada sosok hitam makanya dia coba banting setir. Ternyata di sampingnya itu ada motor lagi kencang juga yang arahnya berlawanan. Nah akhirnya disitulah tabrakan. Nah maminya nangis dengar cerita Bella dan nggak tahu ya kenapa anaknya justru pada ngalamin kayak gini. Dan di malam itu perutnya mami benar-benar sakit hingga akhirnya mami pun meninggal dunia dengan vonis asam lambung dan serangan jantung. Di situ Tira sangat sedih dan menangis karena
ia kehilangan satu-satunya orang yang sayang sama dia gitu. Dan di pemakaman ibunya, keluarga Bapak Luis tuh datang tapi Tira udah nggak hirauin lagi lah. Karena dia merasa bahwa udah nggak ada lagi nih kayaknya alasan gue hidup juga deh. Mami gue meninggal gitu. Setelah lulus si Tira itu pergi ke Bali untuk healing sementara Bella dapat kerjaan di Semarang dan kerjaannya pun nggak dituntaskan karena dia masih ada pikiran lah tentang kisah pengantin setan ini, di mana keluarganya itu benar-benar berubah nasibnya setelah eh, pernikahan dia tuh dilangsungkan. Makanya ketika dia nonton video RJL tentang Anggi pengantin setan yang viral, dia menceritakan kisahnya juga. Dan dia menyebut kalau kisah dia ini adalah pengantin yang lebih setan. Dimana sampai hari ini dia juga masih terus dihantui oleh hal-hal di luar logika yang dari kecil itu terus mengikutinya. Gitu guys, kisah pengantin setan pada kali ini. Ya, nggak terasa udah 1 jam ya. Nanti aja kita kalau mau bahas-bahas komen atau telepon bareng di 2 minggu lagi ya. Jam 8 sampai jam 9. Ambil baiknya dari kisah ini, jangan sampai nih kalian salah menikah ya. Kalau salah menikah cuman buat nafsu doang, nanti keluarganya gimana? Salah satunya kisah dari Tira ini ya. Bagaimana pernikahan akhirnya malah berakibat sangat fatal dalam kehidupan. Gue Fajar Aditya, RJ5 undur diri. Sampai ketemu lagi di Turis episode minggu depan. Ciao.